Bedakan antara orang yang mengalami encounter dengan Tuhan Yesus, pertobatan dan pemahaman yang benar, dan dia menimbang-nimbang dengan conscious decision, dengan keputusan yang sadar dia menerima Tuhan. Dia tahu, ngerti, tidak perlu dengan teologi. Dia tahu, paham benar waktu dia terima Yesus itu artinya bertobat dari dosa-dosanya dan berusaha untuk hidup benar. Tapi nggak semua gitu. Ada orang-orang yang di-approach-nya dengan cara yang salah. Iya ya, sampai kamu keluar hutang, kamu masuk dalam ini loh ya, kamu masuk Kristen loh ya. Ya, aku masuk Kristen. Nah, sungguhan dia keluar hutang, dia masuk Kristen. Ada orang-orang yang hanya pindah agama ke Kristen. Dan orang-orang seperti ini kalau di dalam gereja, dia tidak pernah sungguh-sungguh terima Tuhan. Mereka tidak pernah dari awal bersama dengan kita. Niscaya kalau mereka bersama kita, mereka tetap bersama dengan kita. Orang-orang seperti ini nanti memang tidak pernah menjadi milik Kristus. Ada orang-orang yang hanya masuk ke dalam gereja, tidak pernah masuk ke dalam kitab kehidupan Allah, anak domba. Berapa banyak orang hanya masuk gereja, ikut ke gereja. Saya tanya sekarang, dari ribuan orang yang datang hari ini, kita apakah semua 100% ini otomatis selamat? Think about it. Dan kalau tidak ada pendeta yang berani menyuarakan, tapi yang kalau kita inginkan hanyalah sumbangsihmu, pendeta pun akan bungkam, pengkhotbah pun akan berani memberitakan. Izinkan saya berani dan lancang bicara kali ini. Kalau sekarang ini Tuhan datang, ini semua di dalam gereja otomatis anak Tuhan. Orang Kristen pastilah. Sungguh-sungguh lahir baru. I don't know my friend. I don't know. Berapa banyak orang dah gabung ke gereja karena ditawari pelayanan. Ayo, pelayanan. You be very surprised. Ada orang-orang yang melayani never got born again. Tidak pernah lahir baru. Lalu apa definisi lahir baru? Bertobat sungguh-sungguh dan berkata, Lord, I am yours. Bukan aku lagi yang hidup, tapi engkau di dalamku. Ini yang disebut anak-anak Allah versus antikristus. Anda akan terkejut. Banyak orang Kristen nanti di akhir zaman akan murtad lagi dari Tuhan. Dan tidak bisa dipulihkan. Makanya itu saya pernah sekali dengar satu orang Kristen yang berkata, aku suka bukan orang Kristen lagi, aku meninggalkan Kristenan. Menurut saya orang itu tidak pernah Kristen dari awalnya. Gak pernah. Bagi dia Tuhan itu deal-dealan. Gak dapat yang gua mau, gua tinggalkan. Tuhan itu deal-dealan. Sebab kalau orang itu sungguh-sungguh Kristiani di hati, Tuhan usir pun yang 12 itu, kamu gak mau pergi sekalian, 400 orang meninggalkan dia di Galilea. Karena firman Tuhan terlalu keras tentang roti hidup atau roti dari sorga. Petrus jawabannya jujur dan lugu, dia berkata, kami harus kemana? Engkau yang pegang kunci kehidupan, engkau yang pegang firman hidup ini. Sebab orang Kristen tidak mungkin berani meninggalkan Tuhan. Ada orang yang pindah agama, saya dari itu tahu, dia dulu waktu masuk Kristen juga pindah agama. Atau cuman ikut agama papa-mamanya. You never make a decision to follow Jesus. Gak pernah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Beberapa orang hanya masuk gereja. Papanya dari agama lain, ya udah ikut gak apa-apa. Teman-temannya semua gereja, ngomongnya soal berkat melimpah, oke. Pikirannya tentang Tuhan, pesugihan. Ikut haleluya, ikut baca firman, dibaptis mungkin kebobolan. Seperti Simon, si penyihir itu yang dibaptis oleh Filipus. Tapi pikirannya adalah, aku ikut Yesus, bengkelku nanti akan laku. Aku ikut Yesus, nanti impor eksporku itu nanti akan melimpah. Ada banyak berkat di dalam sini. Jesus is business. Itu kalau antikristus datang, penganiayaan tiba, orang itu yang pertama akan tinggalkan Yesus dan berkata, berkati aku. Sadly di Jakarta banyak yang begini. Karena itu saya berdoa di dalam nama Yesus, anak-anak Allah harus jaga hati. Dari kepingin coba, kepingin punya, kepingin semua yang orang tahu. Makanya lewat firman seperti ini, perlu dari waktu ke waktu shock terapi. Menurut saya firman yang jam 1 sekarang ini yang paling keras daripada yang tadi sebelumnya. Haleluya. Berarti Tuhan paling sayang sama ibadah ini. Dihajar tenan. Atau mungkin juga ada di sini yang belum lahir baru, maybe. Perlu dari waktu ke waktu seperti ini. You want to know why? Karena firman itu mencuci kita dari semua blemish atau dari segala kerut dan kisut kita. Supaya kita tidak berkerut dan bercacat celah. Firman seperti ini yang membuat semua orang jadi perspektifnya benar.
Oke, aku ngerti. Jadi mulai hari ini, oke. Oh itu aku tuh yang disebut pesugihan itu. Waduh salah ya aku ya. Iya lebih baik sekarang minggu ini Anda salah, tahu Anda salah. Daripada minggu-minggu depan tersesat, lalu terlambat. Jangan sampai gigi jari nanti di surga Tuhan berkata, nyala aku gak kenal kamu. Kamu siapa sih? Aku gak kenal kamu. Pembuat kejahatan go away. Tapi supaya kita masuk dan Tuhan berkata, ini dombaku. Gak sempurna, tapi dia sudah dibasuh dengan darah. Dia sudah berusaha. Saya harapkan kalau Tuhan datang sekarang, gak ada ibadah yang berikutnya jam 3. Semua di sini, 100% yang antri dari tadi, semua masuk surga. Haleluya.